lagi musim sih deh ya, dikit-dikit dihubungkan dengan epigenetik, dikit-dikit dihubungkan dengan epigenetik. Itu ternyata karena banyak beberapa penyakit itu basicnya itu dari genetik sebenarnya. Jadi basicnya itu kebanyakan adalah dari kromosom. Karena kan bagaimanapun juga ketika ada perubahan pada gen, maka pasti akan ada penyakit yang keluar. Nah, prinsipnya sebenarnya di situ sih. Dikatakan ilmu baru ya enggak juga sih sebenarnya, karena kan dia sudah dimulai sejak 900-an ya, 1900-an ya. Cuman sampai saat ini ini masih berkembang terus. Jadi masih belum yang benar-benar settle bahwa ilmunya itu seperti ini gitu enggak. Nah, jadi awalnya itu epigenesis itu dimulai karena kita sudah mulai tahu tentang zigot ya. Jadi tentang pemberian zigot dan lain sebagainya. Bentar ya, Dik. Saya sambil sama ngomong soalnya bentar ya. On cam Mbak, lihat anaknya Mbak Nanda. Boleh. Mbak Nanda kayaknya lupa unmute deh, Mbak. Iya, betul. Background-nya keren banget, Mbak. Tropical. Jadi saya tadi ngomong apa ya, lupa kan ya. Epigenesis Itu Mbak, ini. bukan ilmu baru, bukan ilmu lama. Oh iya. Jadi sebenarnya epigenesis ini sampai saat ini masih berkembang. Oh, enggak mau sama kakak. Ayo kenalan. Halo. Hai, wanita baju kuning. Namanya siapa? Aku juga kuning loh. Oh. Halo, Pel. Bukan kamu ya? Siapa namanya? Ditanyain kakak tuh, siapa namanya? Aiza, Kak. Oh iya, halo. Jangan mau kenalan sama Bella menggigit. Enggak, aku cuma jilat biasanya. Menyengat nggak sih? Nyetrum. Halo, kamu belajar juga, Ta? Gak usah, ini susah banget. Nah, kita belajar jumlah. Jangan gitu, Tabel, dia mau jadi dokter loh. Loh iya, tapi kan terlalu dini, kasihan. Sopo orang otaknya berotot. lulus
lulus SMA umur 12 tahun. Wah, setuju. Semangat ya kamu. TK-nya. TK apa ini? Belum, dia masih 2 tahun dia. Oh, Ih, tapi semangat ya pintar banget loh mainnya. Mbak ngomongnya. Keren banget, sumpah. Ih, 2 Dan kan tahun. mamanya kan itu orang pintar. Orang iya. pintar. Bukan Calon akselerasi nggak sih? Makasih, thanks to YouTube ya. Jadi Thanks to YouTube YouTube. dia lebih pintar bahasa Inggrisnya dari saya. Pronounce-nya bagus dia. Cuma keren banget. Bule. Weh, bule. Gitu, halo kakak gitu. What's your name? What's your name? Yes, I love you. No. Oh iya. Sarangi. Mau mainan di sini apa? Sama mama apa sama ayah? Sama juga. Enggak ada juga. Dadah kakak dulu. Dadah kakak. Dadah. Wah, gitu. Dadah. Yuk, kita lanjut. Jadi sekali lagi bahwa epigenesis itu dia adalah ilmu yang pertama kali berkembang ketika kita tahu tentang proses embriologi ya. Jadi proses embriologi, bagaimana diferensiasinya, zigot juga, bagaimana pembentukan zigot, bahkan akhirnya disimpulkan bahwa kemungkinan penyakit-penyakit yang baru yang akan timbul itu bisa jadi karena ada masalah pada ekspresi gennya. Jadi akhirnya timbullah yang namanya epigenetik ini tadi. Jadi kalau sekarang yang namanya epigenetik ini adalah perubahan yang diturunkan akibat adanya ekspresi dari gen yang that are not from difference, gimana ya? Yang mungkin ada perubahan pada kode genetiknya. Jadi genotipnya sama, tapi ternyata fenotipnya berbeda. Nah, itu maksud dari epigenetik. Nah, jadi gennya sama, cuman pada saat diekspresikan itu menjadi berubah. Nah, itu namanya adalah kelainan epigenetik. Kemungkinan ini adalah karena faktor lingkungan sih. Karena faktor lingkungan, jadi tidak, sekali lagi ya, penyakit kalau kemarin yang Dr. Aswin ya mungkin yang ngasih ya, itu kan penyakit genetik tidak selalu karena gen, tapi juga bisa karena lingkungan. Nah, itu yang bisa menyebabkan timbulnya suatu keadaan di mana kelainan gen itu bisa berakibat pada kelainan fenotip yang berbeda, itu epigenetik. Mekanismenya seperti apa? Mekanismenya itu ada di modifikasi dari DNA, jadi DNA-nya termodifikasi. Bahkan bukan hanya DNA-nya saja, protein histonnya juga bisa termodifikasi. Atau mungkin ada RNA yang terkodingnya pun juga menjadi berbeda. Kalau RNA terkodingnya berbeda kan otomatis nanti ekspresi gennya juga akan berbeda. Nah, itu yang dimaksud dengan patogenesis dari atau mekanisme terjadinya epigenesis. Kalau di modifikasi DNA itu biasanya masalahnya adalah di metilasinya. Jadi pada metilasi DNA itu kan dia penambahan metil pada apa namanya, gugus ya, rantai CPG. Nah, itu biasanya bisa menyebabkan terjadinya modifikasi pada DNA. Sebentar, saya juga sambil ngerpek. Nah, karena replikasi DNA itu juga terus-menerus, maka metilasi ini juga bisa terus-menerus terjadi, sehingga itu bisa menyebabkan terjadinya modifikasi dari DNA dan menyebabkan perubahan dari fenotip itu sendiri. Mbak, tanya ya dong. Yang rantai CPG itu yang mana sih? Rantai CPG itu, bentar. Di PPT kalian nggak ada sih, memang tidak ditunjukkan. Di ini juga nggak ada. Jadi dia itu kayak
Mbak, saya kan kemarin kayak nge-scan gitu kan fotonya di itu saya ada Mbak di Ada. ya dari dosennya yang PPT dosen. Boleh. Bentar saya stop share sih. Oke, silakan, Dek. Dia bentar ya. Tapi ini kayaknya agak lama ya Mbak, soalnya ini tuh beda device gitu Mbak. Oh ya, atau kirim ke line kirim aja. ke line ya, saya foto aja ya. Oke, siap. Bentar ya tapi ya. Apa sih sayang? Bel, dicariin dulu, Bel. Lucu dia. Siapa sih namanya Rek tadi? Ada yang denger tak? Aku nggak denger. Aza. Aliza. Ada I-nya kok. Parah, Bella, Bel. Dan namanya Muhammad ya. Mana? Bella mek halo-halo aja padahal gak tahu. What's your name? Aku kan wis Namanya siapa? pas dan halo. Bella kok gak nyebut nama. Iya. Namanya siapa ini? Oh iya, halo. Kan mulai bingung gitu kan, ya wes lah ya. Nanti kan kita kan ramah kan, kita kan suka anak kecil gitu. Idaman banget nggak sih? Bingung aku. Jangan naksir aku ya, aduh nggak bisa nerimanya aku. Sorry. Kan udah punya pacar. Dulu soalnya ya. Kan udah punya Aku taruh. Halah. Taruh kan. Astagfirullah, pacaran itu dosa loh, astagfirullah. Nggak boleh ya. Next time. Pacar dosa, guys. Hafalannya fotonya siapa badut. Bel, jangan ngomong pacaran dosa, Loren tersinggung lu. Oh iya, kan Iya. itu foto Tersikut nggak sih? Dia tersikut nggak sih? Bukan tersenggol lagi. Terselengkat. Degunungan. Oh, minum haus, dia langsung kering, langsung tenggorokan kering. Jangan lupa Senin UAB. Praktik. Re, ini aku nggak bisa nge-minimize lagi, mau nge-share screen. Mau ngedownload dulu datanya. Kak, aku nitip itu ya, record ya. Nggak bisa di itu soalnya nanti. Iya, nggak apa-apa. Aku record kok. Oh. Lovina, Karina, on cam dong. Zahira. Bella nge-PC aku suruh on cam, tapi lewat aku ngomongnya. Musik cuang keme loh ya Allah. Tak cubi, tak peluntir. Wis sajur wis. Ngomong kayak gitu. Enggak, Rek, nggak apa-apa, Rek. Kalau misal off cam nggak apa-apa. Tapi on cam kan pasti lebih seru, guys. Pancarkan kecantikanmu, guys. Iya, yang glowing. Aura bonekanya lucu. Ih, dari siapa tuh? Kok oke sih? Pasti dari Cemewew. Hai Kak. Dicariin Lawrence ya. Lawrence kayak kangen deh. Selingkuh. Astagfirullah, Nggak boleh, Loren. Jaga hati, Loren. Karina, coba sih tips biar suaranya selembut itu gimana? Iya. Yang kemarin, Pak. Tanya Loren suaranya lembut. Diono, Bing. Selembut sutra. Duh, Roy itu kenapa sih kok kayak jarang masuk gitu ya nggak sih? Iya, jarang nggak sih dia datang. Iya, Roy. Dengar soalnya takut sama kamu sih, Bel. Mungkin lagi takbiran. Oh, takut tak jilat tadi ya? Pressing Bella terlalu dewo gitu, kayak terpressing. Oh gitu, wow, amazing. Aku izin share screen ya. Tapi nggak bisa. Halo Zahira. Itu Rek katanya Ron sering bantu keluarganya. Apa? Bantu keluarganya. Maksudnya bantu? Iya, nggak tahu, mungkin di rumah butuh bantuannya dia, orang-orang rumah, jadi dia sering titip record gitu.
Dia anak yang berbakti, Reina. Membantu Ada- keluarga. Adanya dia banyak, cuy. Adanya dia ada berapa ya? 5 atau berapa gitu? Oh, iya. Sumpah. Ya, iya, karena kan kayak Wah. aku tuh selalu sekelompok sama dia gitu. Jadi kayak kadang suka cerita-cerita gitu. Mungkin halilintar jangan-jangan. Lauren Waktu itu aja- ini berapa? Waktu itu aja dia lagi nganterin adanya nggak karate kalau nggak salah, pas lagi mau bikin video. Jujutsu Oh, ya, Dre. iya. Oh, Mesti kayak ada suara adiknya nggak sih? L. Berbakti sekali. Kalau Kak Viko berbakti nggak, Kak? Alhamdulillah. Oh, Berbakti. Dia durhaka maksudnya. Kamu nggak jadi share screen tadi, Dre? Aku mau share screen tapi belum di-allow. Tuh, iya. Bukannya udah semua? Oh enggak. Belum, nggak bisa. Record yang udah semua. Maaf. Dia lagi minta susu hangat. Iya Mbak, nggak apa-apa Mbak. Nggak apa-apa, Mbak. Waduh, Oh, ya, nikmat tuh. Saya mau share screen belum bisa, Iya. Mbak. Saya Iya. juga mau susu hangat sih, Mbak. Kalau Ngawur. Susu hangat. Ya, silakan. Lah enak sih sinau ono kopi, ono susu, ono banyu lengkap. Itu udah dalam Mbak Nanda. Jadi siapa tahu mau GoFood. Udah? Belum, guys. Mbak, saya belum di-allow share screen. Sudah loh padahal. Bentar. Oh ya, sudah, Mbak. Oke, terima kasih, Mbak. Oke. Nah itu. Itu, Mbak. Jadi dia itu kayak semacam apa ya? Suatu sequence, suatu bagian dari DNA itu di mana dia fungsinya itu sebagai penanda bahwa dia ini terduplikasi. Begitulah kira-kira gitu. Jadi awalnya itu kan dia tidak termetilasi. Nah, setelah dia diduplikasi, maka dia termetilasi. Kurang lebih seperti itu. Berarti CPG itu di tengah-tengahnya DNA gitu, Mbak? Di tengah-tengahnya DNA gitu dia. Jadi ketika ini kan Berarti metilasi dulu baru itu ya, Mbak, duplikasi ya? Atau gimana? maaf ya, kalau minggu memang gitu. Nggak ada temennya sendirian soalnya. Oke, gimana tadi? Berarti apa tadi? Berarti metilasi dulu baru terduplikasi, Mbak. Iya ini. Ini kan dengan the CPG is newly synthesized strand is initially. Harusnya awalnya itu dia tidak termetilasi. Tapi ketika dia diduplikasi baru dia termetilasi. Nah, yang termetilasi itu adalah DNM T1 itu dia enzim apa gen ya? Gen kalau sepemahaman saya itu dia gen. Gampangannya begitu sih, Bu. Gampangannya begitu. Gampangannya adalah bagian CPG island itu ini ya yaitu ini proses metilasinya ya.
Proses metilasinya itu memang dia biasanya terjadi di basa sitosin. Jadi dia cari tempat di basa sitosinnya. Sehingga nanti dia akan termodifikasi menjadi basa yang mengalami metilasi. Sehingga dia nanti akan merubah ekspresi gennya karena dia sudah termetilasi. Nah, itu sih biasanya yang terjadi. Oke, berarti ini udah ya Mbak di stop share atau gimana? Boleh. Oke, siap. Terima kasih Mbak. Ya. Agak susah sih Dek sebenarnya ilmu ini. Ilmu epigenetik ini sebenarnya agak susah dan juga tidak terlalu tidak terlalu ini untuk kalian nanti sebagai seorang dokter. Kalian cuma perlu tahu bahwa ada modifikasi pada DNA di CBD Island, di mana proses modifikasi ini biasanya adalah terjadi metilasi sebelum replikasi. Setelah replikasi. Tuh. Kalau yang di DNA itu tadi, dia metilasi saja prosesnya. Kalau di histone itu enggak. Dia bisa terjadi metilasi, asetilasi, fosforilasi. Ini sesuai dengan namanya ya. Kalau metilasi itu berarti penambahan gugus metil. Kalau asetilasi penambahan gugus asetil, fosforilasi penambahan gugus fosfor. Ini saya sedikit gemes sama PPT-nya, karena PPT-nya tidak menunjukkan apapun, gambar pun tidak ada, cuman kata-kata seperti ini. Jadi agak susah juga mau jelasin. Tapi ini juga menunjukkan bahwa kalian hanya sebatas tahu ini saja. Jadi kalian hanya sebatas tahu bahwa mekanisme dari epigenetik itu cuman itu aja. Mbak, tapi kemarin dosennya ada ngefoto gitu, terus kayak saya ngefoto gitu, Mbak. Coba-coba lagi. Oh, boleh, siap. Learning-nya belum keluar, Kak, Dek? Udah Mbak untuk ini ekogenetik, epigenetik. Nah, itu kan. Jadi itu proses pembuatan ikatan kan, pembuatan ikatan tambahan. Di mana nanti akan terjadi asetilasi terutama pada lisin. Daerah yang ada lisin. Nah, itu yang di pertama itu mana anonim sana. Nih. Nah, ini. Nah, ini nanti nah, di anonim saya ini nah di sini ini kan dia lisin. Nah, nanti lisin ini dia akan mengalami modifikasi dengan penambahan gugus asetil. Tapi penambahan gugus asetilnya itu bukan di gennya, tapi di histone-nya. Jadi pengikatnya, kan histone itu kan dia pengikat dari gen. Nah, tuh. Jadi di histone-nya itu ditambahi ini. Ada asetilasi, ada metilasi, sama fosforilasi. Jadi nanti ditunjukkan di sini. Jadi misal ini kan histone-nya. Nah, ini di sini mengalami metilasi, di sini juga metilasi. Terus kalau di sini, nah ini ternyata mengalami metilasi sama asetilasi. Terus sebelahnya mengalami fosforilasi. Jadi otomatis ini juga akan berpengaruh terhadap ekspresi gen. Gampangannya sih ya, kalau misalkan kalian bikin rumah, terus habis itu sudah, ini denahnya kayak gini ya, ternyata kalian mau ganti keramiknya. Nah, gampangannya seperti itu. Jadi ada perubahan-perubahan seperti itu sehingga membuat bentukannya itu akan menjadi sedikit berbeda atau bahkan berbeda jauh terhadap denah yang sudah ada di awal itu tadi. Ya kurang lebih seperti itu tadi. Gampangannya gitu ya. Terus ada Ini lagi nggak? dilanjut lagi atau Coba saya terus stop share? Ya, ada Mbak. lagi nggak? Ada lagi nggak di bawah itu setelah histone?
Karena kan setelah histone itu dia ada ini. Setelah histone itu ada non-coding RNA. Nah, non-coding RNA ini sendiri itu adalah tipe-tipe RNA. Kemarin sempat saya bilang ya, bahwa non-coding RNA itu tipenya banyak sekali. Nah, ini tipenya itu dia banyak sekali. Tapi yang paling penting terhadap translasi dan transkripsi itu adalah mRNA, rRNA, sama tRNA. Nah, nanti kalau untuk mRNA-nya, untuk RNA-nya sendiri itu dia ada banyak, ada nanti yang namanya snRNA, ada miRNA, ada snURNA dan lain sebagainya. Jadi memang si RNA ini tipenya banyak dan masing-masing RNA ini dia mempunyai fungsinya masing-masing. Dan itu pada akhirnya akan juga berpengaruh terhadap ekspresi gen. Karena kan kita juga harus tahu kan RNA-nya ini dia disintesisnya seperti apa, terus nanti dia ditambahinnya seperti apa, bentukannya seperti apa. Itu sih. Jadi intinya di situ. Terutama untuk regulasi dari gennya. Regulasi itu apa sih, Dek, kalau menurut kalian? Kayak tempat ngatur gitu ya. Jadi pengaturannya RNA itu sendiri. Jadi benar nih RNA itu dia bawa pesan, tapi kan untuk benar-benar bisa memastikan bahwa pesan yang dibawa itu diterjemahkan dengan baik. Kayak misal kalian main komunikata nih, komunikata yang kayak kuis gitu kan. Itu kan benar-benar bergantung pada orangnya, benar-benar bergantung pada si pembawa pesannya. Apakah nanti pesannya itu akan tersampaikan dengan baik sesuai dengan apa yang tertulis di DNA tadi atau tidak. Nah, itu nanti pengaruhnya di situ untuk mekanisme dari epigenetik di non-coding RNA ini. Jelas harusnya, cukup jelas ya. Intinya gitu sih. Jadi intinya adalah proses untuk ekspresi gen itu kan dia membutuhkan waktu yang cukup lama dan banyak pihak yang terlibat. Dan itu bisa mengakibatkan perubahan. Bukan perubahan pada cetakan DNA-nya, tapi perubahan pada hasil dari apa yang diekspresikan. Mulai itu dari replikasi, kan replikasi sejak awal ya. Replikasi itu kan sejak awal, bahkan sebelum transkripsi dan translasi. Replikasinya bisa berubah. Kok bisa? Ya karena itu tadi ada masalah di modifikasi dari DNA, karena histonnya kah, atau mungkin karena memang ada penambahan gugusnya kah. Terus yang kedua dari si pembawa pesannya itu sendiri. Ternyata si pembawa pesannya itu sendiri itu bukan tidak amanah ya, tapi mungkin karena dia keterbatasan ataupun karena yang lainnya sehingga dia bisa menyebabkan pesan yang seharusnya berkata A itu bisa berubah menjadi B atau A kecil atau apa. Nah, kurang lebih seperti itu sih. Jadi mekanisme dari epigenetik itu seperti itu. Itulah kenapa baru sekarang terlihatnya, karena pasti itu membutuhkan waktu yang cukup lama untuk sampai akhirnya dia terekspresi keluar dan sampai menyebabkan suatu penyakit. Gitu. Nah, untuk epigenetik ini sendiri, masih ada lagi tadi? Di bawah masih banyak itu kelihatannya. Ah, iya benar. Epigenetik itu sendiri, itu dia banyak ditemukan pada perkembangan dan pada kanker, terutama sih pada kanker, karena memang sampai saat ini kan pengobatan kausatif dari kanker itu sendiri kan masih belum benar-benar dapat diketahui ya, belum benar-benar dapat apa ya istilahnya. Ini obatnya nanti bisa sembuh, kan nggak bisa seperti itu kalau untuk kanker itu sendiri. Sehingga masih dibutuhkan beberapa pendekatan-pendekatan untuk sampai bisa mengobati secara keseluruhan si kanker itu sendiri. Kalau untuk perkembangan itu penting sebenarnya terhadap terjadinya suatu penyakit. Karena bagaimanapun juga penyakit itu nggak bisa
terjadi begitu saja. Jadi pasti ada masalah, entah itu dari gennya itu tadi atau mungkin dari lingkungan. Nah, itu nanti jatuhnya kalau di perkembangan itu adalah ke pencegahan. Jatuhnya nanti seperti itu. Coba turun ke bawah, Dik. Mohon maaf, Mbak, tadi development tadi itu apa ya, Mbak? Pertumbuhan dan perkembangan. Bukan yang tadi Mbak sebelumnya bilang itu, yang pas sebelum bilang ke bawah. Apa dong? apa Dik? Pencegahan. Oh, pencegahan. Ke arah pencegahan. Oh, berarti development buat pencegahan ya, Mbak? Jadi kalau Oke, yang siap. development sama pertumbuhan lebih ke arah pencegahan. Terus? Nah, itu tadi. Nah, kalau kita ngomong tentang pertumbuhan sama perkembangan, berarti kan sekali lagi tidak bisa lepas dari embrio ya. Karena di metilasi dari DNA itu paling banyak terjadi justru pada masa embriologi. Terutama pada masa gametogenesisnya. Jadi pada pembentukan dari sel gametnya itu sendiri, itu kalau di situ terjadi proses metilasi, maka otomatis DNA-nya pun juga sudah berubah sejak saat itu kan. Sejak bahkan sebelum dia dilahirkan kan. Nah, seperti itu. Atau bisa juga pada saat fertilisasi, pada saat pembelahan sel embrioblast itu, mitosis itu, di situ kan juga sebelum mitosis pasti ada replikasi DNA kan. Nah, kalau replikasi DNA di situ juga bermasalah, terjadi proses metilasi, maka otomatis di situ juga akan bisa berubah. Atau bahkan pada saat implantasi atau organogenesisnya. Nah, implantasi kan setelah itu dia organogenesis. Nah, itu juga bisa menyebabkan terjadinya perubahan dari DNA itu sendiri, yang modifikasi DNA itu sendiri. Jadi ada di 3 tempat. Yang pertama itu adalah pada saat pembentukan sel gamet, kemudian pada saat blastosis atau pembentukan embrioblast, dan yang ketiga itu adalah pada saat pembentukan sel-sel somatik. Itu bisa menyebabkan terjadinya kelainan epigenetik. Lanjut. Bentar, Mbak, mau tanya PGC tadi itu apa? PGC itu dia sama seperti ini sih, Dek. Sama seperti CPG Island gitu. Cuman dia sekuen DNA yang lainnya. Sekuen DNA lainnya. Bentar, saya carikan. PGC itu... Nah, ini filenya dikirim di grup bisa nggak? Nah, gitu deh. Oh, bisa. Tapi, ke Viko nanti aku kirim ke tele kamu ya. Nanti kamu share ke grup ya. Oke. Soalnya aku nggak ada line di sini, bentar ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi PGC itu adalah primordial germ cell. Jadi dia adalah tingkat genom yang menunjukkan yang terjadi pada sel-sel di primordial. Jadi benar-benar yang di awal sekali, bahkan sebelum embryoblast. Berarti yang PGC ini di primordialnya, Mbak. Di primordialnya, di primordial. Iya, Mbak. Ini kuliahnya sudah kan, ya, Dek? Sudah, Mbak. Tapi nggak paham. Gitu. Iya sih. Memang jeleknya online tuh gitu, nggak bisa cuma sekali. Harus berkali-kali. Viko udah nyampe belum di tele kamu? Bentar, tak cari HP itu dulu. Lanjut ya. Mbak, ini udah saya next slide. Iya, bentar, saya kecilkan lagi. Yang ini bukan, Mbak.
ini. Nah, ini kan di awal tuh PGC kemudian nanti dia kan untuk pembentukan sel gametnya ya. Berarti di orang tuanya kan ya, di orang tuanya. Kemudian nanti terjadi diferensiasi gonad. Di situ dia metilasi lagi. Terus habis itu setelah dia mengalami fertilisasi, metilasi lagi di awal. Terus jadi nih tempatnya 1, 2, 3. Pada saat dia masih primordial germ cell, pada saat fertilisasi, atau bahkan ketika pembentukan sel-sel somatik. Jadi di situ. Di sini yang paling tinggi itu adalah di fase yang metilasi pada somatic cell, karena di situ benar-benar akan menunjukkan perubahan pada strukturnya. Mbak, somatic cell itu yang di mana ya, Mbak? Mana-mana? Oh, yang ini ya, Mbak, yang de novo metilasi ini. Ini paling tinggi. Ini paling tinggi. Jadi di sini ini yang paling tinggi. Ini udah next slide kan, Mbak, atau masih tetap? Tetap, Dre. Oh, tetap. Oke. Oh, kamu tuh nanya apa? Iya, aku nanya. Ya, nanti kalau misal next slide bilang aja ya, soalnya aku juga bingung ini slide yang mana. Oh, lagi gitu ta. Oh, ya terserah Mbak Nanda. Tak kira kamu tuh udah geser terus nanya itu. Oh, oke. Udah Ini kekirim lagi. belum ininya? Yang ini. Udah kekirim belum di grup line? Soalnya aku nggak buka line di laptop. Terus di itu aku nggak ada line. Udah. Udah, oke. Thank you. Oke, lanjut. Yuk, slide berikutnya. Terus, ini prosesnya ya. PGM demetilasi. Oke. Bentar. Jadi proses demetilasi itu dia membutuhkan DNMT3A, 3B, sama 3L ya itu ya. Nah, dimana nanti kenapa ada titik di situ? Oh, itu titiknya kayak karena dosennya nunjuk ke situ deh, Mbak. Ini proses terendahnya. Jadi kan kalau tadi tertingginya itu pada saat yang ketiga ya, pada saat diferensiasi dari somatic cell. Kalau yang titik terendahnya itu dia terjadi pada saat diferensiasi dari gonad. Jadi setelah gametogenesis kan dia mengalami diferensiasi dari gonadnya. Itu resikonya kecil sekali untuk terjadi perubahan pada DNA. Itu sih. Itu mungkin kita lanjut. Saya sendiri epigenetik ini juga ilmu baru sih buat saya. Karena yang kemarin-kemarin nggak ada. Nah, kemudian nanti akan ada yang namanya kromosom X inactivation. Mungkin kemarin ada yang sempat nanya barbody itu apa, ini itu apa. Jadi sebenarnya barbody itu berasal dari kromosom X yang diinaktivasi. Sebenarnya kemarin juga sempat ada yang nanya, dia nggak tahu kelompoknya siapa. Lah, kenapa kok diinaktivasi, Mbak? Nah, itu saya juga nggak tahu kenapa dari sananya. Cuman yang jelas, pada semua makhluk, itu dia terjadi inaktivasi dari kromosom X, di mana nanti dia akan difasilitasi oleh yang namanya cisgen itu tadi. Di mana cisgen itu letaknya ada di kromosom X,
yang lengan Q, regio 1, band 3, subband 3. Gitu. Jadi di situ terjadi. Nah, X inaktivasi ini fungsinya untuk apa? Nah, itu saya juga nggak terlalu paham ya. Kenapa kok harus ada X inaktivasinya di situ? Bisa jadi itu juga yang menyebabkan terjadinya salah satu kelainan pada epigenetik itu. Lanjut. Mbak izin nanya, berarti perubahan itu karena yang kelainan itu karena di X-nya itu di inaktivasi, Mbak? Salah satunya. Kan sekali lagi ini kan masih mekanismenya ya. Jadi mekanismenya itu masih belum benar-benar yang diketahui secara pasti itu apa. Cuman ini akhirnya masih dihubungkan satu persatu. Ada ini, mungkin bisa jadi ini, mungkin bisa jadi ini. Karena itu tadi masalahnya epigenetik ini masih terus berkembang. Sehingga semua hipotesis bisa masuk di dalamnya, mencangkup di dalamnya. Gitu. Oke, terima kasih, Mbak. Loh, Mbak, inaktivasi X ini itu nggak normal kan, Mbak? Maksudnya semua terjadi semua kan lebih. Nah, itu dia terjadi semua, tapi kan menjadi timbul suatu pertanyaan, kenapa itu harus terjadi? Kan begitu toh. Kayak misal kalian tahu kan kalau misalkan dulunya itu appendix sama timus pada anak-anak itu dia ada. Tapi kemudian pada seiring dengan berjalannya usia dia kan terus reduksi ya, terus menyusut, terus mengecil sampai akhirnya dia tidak terbentuk. Nah, itu juga menjadi suatu pertanyaan sekarang, kenapa kok dulu ada sekarang enggak? Karena malah mereka itu sebenarnya adalah pembentuk sel T terbanyak sebenarnya. Jadi timus itu adalah dia penghasil sel T terbanyak, si appendix juga begitu. Tapi kenapa? Kok pada usia dewasa malah justru dia menurun? Nah, mungkin itu ada hubungannya dengan regulasi dari sistem imun. Coba dibayangkan saja kalau sel T itu terlalu banyak, apa kira-kira tidak akan terjadi peningkatan dari penyakit autoimun juga? Karena kan bisa jadi kalau ada kesalahan respon atau ada apa, nah itu kan bisa itu. Nah, di situ jadi masih banyak banget deh ilmu yang belum benar-benar bisa dijelaskan kenapa kok seperti ini, fakta-fakta fenomena-fenomena ilmiah yang tidak bisa dijelaskan secara detail ini seperti apa. Salah satunya ya ini tadi, sehingga timbullah ilmu si epigenetik itu tadi. Nah, ada beberapa yang menyimpulkan bahwa memang si kromosom X inaktivasi ini juga berhubungan dengan proses demetilasi dari DNA, metilasi dari DNA itu tadi. Tuh. Oh, berarti semua terjadi, cuma kita nggak tahu dia itu masih belum bisa dijelaskan. Intinya itu masih belum bisa benar-benar dijelaskan. Oke, Mbak, siap. Makasih. Ya, lanjut. Yang bawahnya, Di. Nih, terus turun ke bawah. Ini mungkin kemarin nggak tahu ya, saya lupa ngomong sama kelompoknya siapa. Cuman yang jelas hafalkan saja bahwa kalau Barbody itu untuk mengetahui ada tidaknya kromosom X kan pada suatu sel. Nah, ini jadi proses terjadinya kromosom X itu kan dia diaktifasi oleh gen cis XIST ini tadi, di mana ketika terjadi fertilisasi itu ada gen X dari ayah dan ada gen X dari ibu, maternal sama paternal. Kemudian nanti dia akan awalnya itu dia masih aktif semua. Jadi awalnya dia masih aktif semua, tapi ketika si cisgen ini tadi itu dia mulai aktif, maka dia akan mengalami inaktivasi, sehingga pada saat inaktivasi ini maka si terbentuklah yang namanya Barbody atau drumstick itu tadi. Jadi karena dia diinaktivasi, maka dia membentuk seperti gumpalan kromatin gitu, yang ada di sisi tepi sitoplasma, di pinggiran sitoplasma. Nah itu. Jadi gampangnya seperti itu. Jadi pada meiosis ini, meiosis 1 ya, yang masih aktif semua itu dia di meiosis 1 itu dia masih aktif, tapi ketika dia sudah mengalami
pembelahan, maka dia menjadi inaktif. Terus Mbak tadi barbody itu dia yang aktifin punyanya maternal berarti Mbak ya? Dia matiin punyanya maternal. Yang maternalnya yang hilang, bukan yang paternal. Karena kan sebenarnya nggak ada masalah kan? Kan si maternal kan punya 2. Ibu kan selalu XX. Kalau ayah kan dia bisa Y, bisa X. Lanjut, turun. Nah ini proses inaktivasinya, di mana di awalnya itu dia X-nya banyak kan ya, dia X-nya banyak, kemudian karena dia diinaktivasi, maka kemudian nanti yang terlihat, sel aktifnya yang banyak terlihat itu lebih banyak dari ayah, dari paternal. Gitu. Lanjut. Mbak, maaf tadi yang sedikit karena apa Mbak? Yang sedikit yang mana Mbak? Yang sedikit yang A. Sorry, yang A itu sama banyak sih, Dek. Yang A itu kan sama banyak, karena sisnya belum jalan. Baru yang B itu sisnya mulai jalan, akhirnya terlihat lebih banyak sel dari ayah. Lebih banyak sel aktif dari ayah. Kan yang merah itu yang dari ayah. Siap, terima kasih Mbak. Lanjut. Nah, kemudian ada juga yang namanya DNA imprinting. Jadi DNA imprinting ini dia ada, tapi tidak aktif. Jadi dia ada, dia terlihat. Jadi kan DNA itu kan dia banyak. Yang terekspresi paling cuma berapa. Tapi dia tidak aktif. Nah ini bisa menyebabkan 2 kelainan. Jadi biasanya itu kemarin tuh soalnya itu sempat saya baca itu. Kemarin soalnya sempat saya baca itu, jadi ada saudara kembar dengan kelainan pada kromosom yang sama. Jadi dia ada saudara kembar dengan kelainan pada kromosom yang sama. Tapi fenotipnya beda. Keluar penyakitnya itu beda. Yang satunya Prader-Willi syndrome, yang satunya Angelman syndrome. Nah ini terjadi sebenarnya sama karena delesi dari kromosom 15. Ya kan, sama kan? Delesi pada kromosom 15 pada lengan Q1 regio 1 ben 1 sampai lengan Q regio 1 ben 3. Sama sebenarnya kelainannya. Tapi yang satu dia menyebabkan Prader-Willi syndrome, yang satu menyebabkan Angelman syndrome. Nah, kalau yang Prader-Willi syndrome itu keluar karena itu dia lebih homolog ke ayah. Jadi gennya itu DNA yang terekspresikan itu tadi dia lebih homolog sama ayahnya. Sementara kalau yang satunya dia yang di Angelman syndrome itu dia lebih homolog sama ibunya. Jadi gitu. Itu adalah salah satu contoh dari yang namanya DNA imprinting. Dia punya tapi nggak aktif. Dia cuma yang aktif cuma salah satu saja. Entah itu yang homolog ayah atau entah itu yang homolog ibu. Paham? Ada soalnya di soal tuh ada. Soalnya kayak gitu itu tadi. Jadi nanti kalau mau next slide bilang aja Mbak, soalnya saya bingung juga next slide-nya nanti kapan. Ya. Ayo siap Mbak. Ada pertanyaan mungkin? Ini sih kemarin saya lihat soal di 2019 tuh kayak gitu. Jadi ada dua anak kembar, yang satu mengalami ini, yang satu mengalami ini. Nah itu kenapa? Nah itu tadi. Kalau Prader-Willi syndrome itu karena multigen disorder. Kalau yang Angelman syndrome karena single gen disorder. Karena itu tadi, kalau yang di multigen disorder itu dia
delesinya, tidak ada delesi pada maternal. Kalau yang Angelman syndrome tidak ada delesinya pada paternal. Jadi kebalik. Lanjut, slide. Itu pada saat fertilisasi ya, terus pada saat pembelahan gamet, meiosis itu terjadi non-disjunction pada meiosis 2, yang di A itu terjadi non-disjunction pada meiosis 2. Kemudian ketika itu terjadi fertilisasi, maka secara alamiah yang paling lemah yang akan menyingkir. Nah, yang paling lemah itu kan yang dari kromosom X itu lebih lemah ya, dibanding yang kuat itu kromosom Y. Sehingga dia mengalami terjadinya uniparental isotisomi. Kalau yang di gambar B itu non-disjunction-nya terjadi di meiosis 1. Ya. Non-disjunction-nya terjadi di meiosis 1 sehingga nanti dia kromosomnya hilang itu yang dari ibu. Kalau yang tadi kan kromosomnya hilang yang dari ayah, dari dari ayah. Kalau yang B itu dari ibu. Jadi di situ terlihat bahwa warna di akhir itu yang uniparental isodisomi sama uniparental heterodisomi. Jadi kalau uniparental isodisomi itu berarti hanya dari satu parental saja. Itu kan berarti yang dari kuning sama biru itu saja. Sementara kalau yang satunya itu dia uniparental heterodisomi. Jadi dia genotipnya itu masih hetero. Kalau yang satunya itu homozigot. Ini untuk menjelaskan yang tadi, yang PWS sama AS, Angelman syndrome sama B. PWS itu yang A, AS itu yang B. Mbak, maksudnya uniparental itu apa sih, Mbak? Uniparental dia cuma dapat dari satu saja. Dia cuma dapat dari satu saja. Jadi dari satu orang tua saja. Uniparental, dia hanya dapat dari satu orang tua saja. Mbak, itu yang A tadi dari ayahnya ya? Iya, yang A tadi. Satunya dari ibunya. Yang A yang PWS ya, Mbak? PWS. Oke, Mbak. Oke, lanjut. Slide. Nah, ini kalau hubungannya sama kanker ya. Jadi kalau kanker itu justru terjadi hipometilasi pada CpG. Sehingga dia mengakibatkan hipermetilasi dan represi dari transkripsi, kemudian kehilangan tumor supresor gen. Sehingga terbentuklah kanker. Selain itu, hipermetilasi dari heterokromatin yang terus-menerus terjadi itu juga bisa menyebabkan rekombinasi pada saat mitosis dan peningkatan faktor-faktor onkogenik sehingga dia menyebabkan terjadinya kanker. Jadi perbedaannya itu adalah pada letak metilasinya di mana. Kalau yang hipometilasi CpG region itu kan berarti terjadi di awal di DNA. Kalau yang hypermethylated repetitive heterokromatin itu kan berarti terjadi pada saat kalau yang CpG tadi kan di DNA replikasi. Kalau yang repetitive heterokromatin ini kan terjadi di gametogenesis. Jadi di ini apa namanya? Kok gametogenesis? Embryogenesis. Di embryogenesisnya. Karena kan nanti jatuhnya ke mitotik. Itu kan mitotik rekombinan. Jatuhnya di situ. Dua-duanya menyebabkan kanker, tapi
mekanismenya berbeda. Yang satu mekanismenya terjadi pada saat replikasi karena di CPG kan ya DNA. Kalau yang satunya terjadi pada saat organogenesis. Yang ketiga tadi kalau nggak salah ya somatik ya. Turun ke bawah. Slide. Nah ini transkripsi activation sama transkripsi replication. Kalau hipomethylated dia menyebabkan transkripsi activation, kalau hypermethylated itu menyebabkan transkripsi suppression. Oke, lanjut. Nah, itu untuk epigenetik. Epigenetik ini berarti murni dari gen ya. Masalahnya ininya itu benar-benar murni dari gen. Kalau yang ekogenetik ini bagaimana lingkungan mempengaruhi gen tersebut. Jadi apa yang kita dapat dari epigenetik tadi, kemudian kita tambahkan dengan apa yang didapat dari lingkungan. Turun, Kik. Nah, ini. Jadi ekogenetik itu adalah kebanyakan di ekogenetik itu adalah bagaimana adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang perbedaan genetik yang dihubungkan dengan perubahan pada lingkungan, baik itu secara fisik, kimiawi, ataupun bahkan karena sudah pernah terjadi infeksi. Jadi karena ada infeksi suatu penyakit itu bisa menyebabkan perubahan pada gen. Itu namanya ekogenetik. Lumayan sih faktornya itu ada sekitar 7%. Jadi yang bisa menyebabkan penyakit karena itu perubahan, bukan penyakit, perubahan dari genetik itu, dari environment itu bisa sampai 7%. Lanjut. Mekanismenya seperti apa? Sebenarnya sama ya, masih belum jelas juga. Terus kemungkinan ada masalah pada saat nutrisi. Mbak, sebentar, maaf Mbak, ini sepertinya, aduh, sebentar. Ini gimana? Oh, ini gimana? Oh, nih, udah belum Mbak? Udah. Udah ya, oke, maaf Mbak. Oke, nah kemungkinannya banyak ya, bisa dari nutrisi. Kalau nutrisi kan berarti suppress absorption atau bahkan eksesif, jadi kebanyakan atau kekurangan. Jadi pada saat pembentukan gamet atau pada saat yang tadi 1, 2, 3 tadi yang paling berpengaruh tadi, terus pembentukan gamet, terus pada saat organogenesis atau pada saat pertumbuhan, itu nutrisi juga penting untuk yang suppress absorption sama excessive absorption atau yang wrong absorption. Terus bisa juga terjadi suatu stres ya. Stres kalau pada anak ini kan macam-macam, entah itu dari lingkungan yang tidak mendukung, baik dari makanan, sosial, pendidikan, dan lain sebagainya. Itu juga bisa. Nah, itu. Jadi masih banyak sekali kemungkinannya dan masih belum benar-benar bisa ditentukan. Nutrisinya seperti apa, kehidupan sosial di sekitarnya seperti apa, pola pengasuhan seperti apa, itu juga berpengaruh. Berarti kalau ekogenetik ini dia lebih pas sudah anak-anak ya, bukan dari pas fetus ya, Mbak? Enggak, pas fetus juga. Jadi kan pas fetus itu kan nutrisi ibunya kan juga dia berpengaruh. Nutrisi dari ibunya kan dia juga berpengaruh, nutrisi terutama. Terus mungkin ada yang bilang juga ini kan ya, pada saat ini loh yang dikasih musik, dikasih apa, nah itu kan juga dia berpengaruh sudah. Entah itu dia hanya sebatas untuk merangsang sinaps-sinaps neuron yang ada di dalam otaknya bayi tersebut atau mungkin yang lain. Bahkan ada yang bilang ke orang-orang zaman dulu ya jangan marah-marah, nanti anaknya ikutan marah-marah. Nah, itu juga hal-hal yang masih menjadi perdebatan sebenarnya. Mekanismenya seperti apa? Karena memang masih belum ditemukan mekanisme yang pastinya seperti apa. Tapi itu menjadi sebuah kemungkinan. Oh iya, mungkin juga bisa karena itu. Walaupun masih belum ditemukan juga mekanisme pastinya seperti apa, ilmiahnya seperti apa. Oke, terima kasih Mbak. Ya.
Terus, nah ini obat-obatan sih yang jelas sudah terlihat itu adalah obat-obatan. Jadi penggunaan obat-obatan itu juga bisa berpengaruh terhadap terjadinya perubahan pada DNA, baik itu DNA mitokondria ataupun DNA nukleus. Nah, itu adalah contoh-contohnya ada bahan anti tumor. Jadi kanker itu obat-obatan kanker itu dia juga berbahaya. Terus steroid, antibiotik juga anti metabol. Karena kalau antibiotik itu dari metabolitnya ya. Jadi setelah dia diproses oleh tubuh, sisanya itu ternyata dia berbahaya. Vitamin itu juga bisa, hormon itu juga bisa, infeksi virus itu juga bisa. Jadi dia bisa kemana-mana, bisa kemana-mana. Yang intinya dia mengganggu proses replikasi, transkripsi, dan translasi. Sehingga ekspresi gennya bisa berubah. Lanjut ya. Nah, ini adalah obat-obatannya tadi. Obat-obatan estrogen, progestin, steroid. Ini yang bisa menyebabkan terjadinya perubahan. Estrogen pada wanita itulah kenapa. Kalian mens dulu umur berapa, Dek? 10, 9? Ada yang umur 8 nggak? Enggak ya. Karena memang sekarang itu banyak makanan-makanan yang sudah dikasih estrogen. Sehingga walaupun kita enggak makan estrogen, tapi makanan-makanan tersebut, misal ayam aja supaya dia gemuk, itu dia disuntik estrogen. Nah, otomatis kan itu ada di dalam dagingnya. Nah, otomatis kan secara tidak langsung kalian juga makan estrogen itu tadi. Kalau itu terus-menerus, apalagi memang kan paling gampang ayam ya, makanan sekarang itu kan paling gampang ayam. Jadi ya bisa jadi itu menyebabkan peningkatan dari estrogen itu tadi, obat-obatan itu tadi, sehingga salah satunya bisa menyebabkan terjadinya menarche. Menarche yang maju ini, yang dulunya itu sekitar usia 12 tahun, sekarang mungkin usia 8 tahun, 9 tahun sudah mens. Apakah itu dikatakan sebagai pubertas precox? Enggak sih, Di. Enggak juga kalau menarche. Lanjut. Antibiotik, obat-obatan anti-hipnotik, neoplastik nanti. Oh, obat-obatannya aja yang kalian pahami ya. Ada berapa yang keluar itu kemarin di soal. Tapi saya belum memastikan lagi. Ya, lanjut. Antihistamin, ya obat-obatannya banyak. Antihistamin, fertilisasi, antidiabetes. Kemarin tuh obat apa ya yang banyak itu ya? Steroid, saraf, lupa saya. Ini coba dibuka soal jadi itu ada beberapa yang sudah memasukkan ini. Lanjut. Terus, ya itu obat-obatannya kalian inikan sendiri. Terus buahnya. Nah, udah. Nah, ini yang masih berhubungan sama embriologi kemarin ya. Jadi, ini pada infeksi rubella itu kelainannya itu banyak pada telinga, jantung, sama mata. Ini juga ada di soal kemarin. Rubella itu sebenarnya kalau pada orang dewasa, pada ibunya itu tidak memberikan suatu gejala yang berbahaya gitu ya, paling cuma demam, semelenget pun juga kadang-kadang cuma gitu. Terus gatal cuma gitu aja. Tapi pada bayinya itu dia bisa sangat berbahaya karena dia bisa menyebabkan retinopati, bisa menyebabkan kelainan katup jantung, bahkan sampai tuli. Nah, itu bahayanya di situ. Lanjut. Ini hubungan-hubungan pada saat kehamilan ya, pada saat kehamilan kalau ibunya itu dia punya oligohidramion. Oligohidramion itu ketubannya kurang. Itu bayinya bisa mengalami kelainan
di mana lututnya itu terlalu susah hiperekstensi itu gimana ya? Jadi dia bisa nekuk tapi nekuk ke atas, bukan nekuk ke bawah. Terus demografis itu juga ras tuh, panas berlebihan. Nah, itu ada itu yang catatan itu. Kalau ibunya itu hamil di usia lebih dari 40 tahun, bisa menyebabkan non-disjunction, sehingga bisa menyebabkan trisomi 3, trisomi 21. Trisomi 21 kan jatuhnya ke sindrom Down. Itu ada di soal 2019 kemarin. Mungkin keluar lagi. Lanjut. Ini physical agentnya radiasi. Ini wifi itu bisa ya. Jadi paparan wifi, paparan sinar ultraviolet, radiasi ataupun elektromagnetik itu bisa menyebabkan terjadinya kelainan juga. Bisa entah itu non-disjunction, bisa itu perubahan pada gametnya, bisa menyebabkan mutasi lah gampangnya. Lanjut. Ini agen-agen kimianya, obat-obatan tadi. Terus alkohol itu juga, itulah kenapa pada ibu hamil nggak boleh minum alkohol. Terus ini agen-agen infeksi yang diperkirakan bisa menyebabkan kelainan pada bayinya ya. Toxoplasma, rubella, sitomegalo, gonore, sifilis. Lanjut. Ini yang torch kemarin ya, Mbak? Yang torch. Toxoplasma, rubella, sitomegalo, sama herpes. Terus kalau gonore sama sifilis itu kan karena dia ada di genitalia saja, maka dia bisa infeksi ascending naik sampai ke uterus. Terus demografi juga, jadi ini ya keadaan geografis dari tempat tinggal itu juga bisa menyebabkan mekanik intrauterin. Terus sudah sebenarnya. Itu ada pertanyaan. Intinya adalah, sekali lagi, kelainan-kelainan herediter ataupun yang sekarang dicurigai herediter itu tidak terlepas dari kelainan di genetik saja, tapi juga dari lingkungan. Jadi itu yang harus dipahami. Ada lagi deh ada yang mau ditanyakan mungkin? Agak susah ya epigenetik ya. Iya sih. Soalnya nggak banyak sih, tapi lumayan lah. Saya belum melihat soal full sih yang 2019 aja, kemarin baru sampai nomor berapa gitu. Jadi saya juga belum sempat melihat. Cuman susah. Susah. Soalnya lumayan susah. Baca PPT aja. Ya. Prosesnya tuh entah harus dihafalin juga nggak sih? Kayak tadi yang pas metilasi itu. Sepertinya enggak sih. Kalau saya lihat dari soal 2019, walaupun saya belum baca semua, tapi sepertinya enggak sampai yang jelimet sampai ke soal-soalnya itu enggak sih, Bu. Sepertinya lebih ke arah prinsipnya yang ada di PPT itu tadi sih. Jadi kayak kalau histon itu apa, kalau ini tuh kalau perubahan di DNA itu terjadi karena apa, bukan sampai yang harus ke badan gitu enggak sih. Oke, siap Mbak. Terima kasih. Belum sih, nanti coba kalian lihat soal. Saya juga ingin lihat soal sih, tapi belum sempat nih tadi. Tanggal 30 berarti ujiannya. Iya. Iya, Mbak. Hari Senin ya? Ujiannya sekali apa 2 kali? Kalau nggak salah 2 kali deh biasanya kalau di akhir itu. Iya, 2 kali.
2 kali kan ya. Soalnya susah, soalnya sama atau beda Mbak Bir? Pasti ada yang sama, di 60%-an gitu sama lah. Lumayan kan? Makanya sebisa mungkin kalian entah capture screen, entah gimana gitu. Yang jelas bagaimana cara kalian untuk bisa mengumpulkan soal. Kalau dari UTS kemarin kan lumayan banyak juga yang sama ya, dari 2019 ya. Tuh berarti ya mungkin yang UAD sekarang juga lumayan banyak yang sama dari 2019. Walaupun tetap tidak menutup kemungkinan dari 2016, 17, 18 ke atas. Tapi kalau kita sih ya, dosen tuh memang jarang sekali sih deh ngambil soal yang 100% sama gitu. Kita sanggup kita bikin 100% sama. Paling sama pun effort itu 50% soal beda itu sudah effort banget deh. Bikin soal dari 50 itu sudah effort banget. Karena ilmunya sama kan. Nah, mungkin kita mau bikin soal gimana, kecuali kalau ilmunya beda. Ilmunya sama dari tahun ke tahun ya. Dan mungkin kalau epigenetik ini sepertinya nggak ada di 2016 dan 17. Adanya cuma di 2018 sama 19. Itu ada pertanyaan mungkin? Kita mau bahas apa tadi satunya? Genetika populasi ya? Ini materi terakhir Mbak, berarti genetika populasi. Materi terakhir. Gimana Rek? Mau lanjut apa gimana? Biar minggu depannya tinggal soal-soal aja kan materi udah habis. Boleh. Siap-siap. Oke, kita lanjut ya. Ini juga agak susah dan benar-benar yang di soal itu adalah benar-benar hitungan. Cuman hitungannya itu ada di PPT. Jadi kalian harus paham saja apa yang ada di PPT. Itu sih kalau saran saya. Jadi nggak istilahnya gini, dosennya tuh nggak bikin soal baru gitu. Dosennya tuh bikin soal yang sudah ada di dalam PPT. Oke, genetika populasi. Kalau genetika populasi ini berarti kita lebih ngomong tentang epidemiologi sih. Di dalam suatu populasi itu penyakit genetiknya apa saja. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau di genetika populasi itu tokoh yang paling apa istilahnya? Paling berjasa itu adalah namanya Hardy Weinberg, di mana Hardy Weinberg ini dia mengeluarkan suatu hukum yang mengatakan bahwa dalam satu populasi proporsi relatif perbedaan genotip sama fenotip itu akan selalu konstan dari generasi ke generasi. Jadi seharusnya itu dalam satu populasi itu dia tetap sama. Jadi kurang lebih sekitar misal di daerah ini banyak sickle cell, ya sudah di populasi itu akan nanti terus banyak sickle cell. Kecuali ini yang dinamakan Hardy-Weinberg equilibrium. Kecuali ketika di populasi tersebut itu terjadi nih, misal non-random mating. Non-random mating ini kayak perjodohan ya. Jadi nanti kamu akan dinikahkan sama ini, kamu akan dinikahkan sama ini. Nah itu bisa merubah terjadinya itu, karena biasanya kalau dijodohkan itu kan dalam satu keluarga ya, atau keluarga yang sedikit dekat gitu, misal sama sepupu atau sama apa, nah itu bisa menyebabkan terjadinya perubahan dari equilibriumnya itu tadi. Atau terjadi mutasi. Kalau mutasi berarti bergantung pada lingkungan luar ya, lingkungan luar juga. Terus ada seleksi. Seleksi ini entah itu apa namanya, ada suatu kejadian entah perang sehingga membunuh beberapa banyak orang atau gimana gitu, yang intinya itu terjadi seleksi alam di situ. Terus habis itu ada jumlah populasi yang kecil, misal di situ cuman dibolehkan untuk cuman punya satu anak, nah otomatis kan populasinya dia kecil. Atau bahkan ada migrasi. Kalau ada migrasi ini baik keluar ataupun masuk ya, baik ada orang pendatang ataupun ada orang yang keluar, maka itu juga bisa menyebabkan perubahan pada equilibrium itu tadi. Nah, populasi yang ideal menurut Hardy Weinberg ini itu kita pakai alel, karena
ada alel A besar A kecil ya. Dimana kalau kita mau hitung berapa sih frekuensi alel A besar, nah itu kita ngomongnya adalah P. Kalau frekuensi alel A kecil itu adalah Q. Dimana rumusnya itu P sama Q, P ditambah Q itu adalah 1. Ya kan? P ditambah Q itu adalah 1. Ini persentase. Ya. Nah, ini generasi pertama ya. Mendel, kita ngomong Mendel ya. Karena genotipnya itu A besar, fenotipnya A. Maka frekuensinya adalah P kuadrat. Kalau A besar A kecil, fenotipnya itu adalah A besar kan. Dia lebih dominan kan, karena A besar kan selalu lebih dominan. Itu dia frekuensinya 2PQ. Ini nanti jatuhnya kalau misalkan ada penyakit, itu jatuhnya ke karier ya, heterozigot kan. Kalau A kecil, itu fenotipnya A kecil, maka frekuensinya adalah P kuadrat. Ini biasanya yang resesif. Nah, nanti ketika ada perkawinan antara alel ini ya, A besar, maka frekuensinya menjadi P pangkat 4. A besar A kecil menjadi 4 P pangkat 3. Nah, ini tetap seperti ini. Ini sudah rumus ya. Rumus pada generasi, second generasi. Sehingga nanti kalau ditanya frekuensi relatifnya seperti apa? Nah, ini. Jadi kalau A besar tetap 2PQ, A besar A kecil 2PQ, terus PQ kuadrat, A besar PQ kuadrat, A kecil P kuadrat. Terus, nah, beberapa keadaan faktor yang mempengaruhi ini, yang pertama adalah tadi non-random mapping atau panmixis. Dimana nanti pada keadaan non-random mapping ini akan terjadi peningkatan frekuensi yang berakibat pada peningkatan homozigot. Jadi homozigotnya akan meningkat, entah itu homozigot yang dominan, entah itu homozigot yang resesif. Yang jelas homozigotnya meningkat. Terus biasanya terjadi pernikahan sedarah kan ya, pernikahan sedarah. Kalau masih di dalam satu generasi, itu berarti gennya akan share, jadi banyak homozigotnya itu dia akan banyak sekali. Kalau di generasi kedua masih, kalau ini probabilitasnya adalah 50%, kalau yang di satu generasi. Kalau di generasi berikutnya, pernikahannya di generasi berikutnya itu 1/4. Kalau yang generasi ketiga itu 1/8. Ini possibility, jadi kemungkinannya. Karena kalau kita ngomong tentang genetika populasi, kita ngomong tentang kemungkinan sih. Jadi matematikanya lebih ke matematika kemungkinan. Kalau mutasi nanti dia akan menyebabkan adanya alel mutan. Kalau alel mutan ini bergantung pada ada yang namanya angka fitness. Nah, angka fitness ini akan berbeda di masing-masing di masing-masing angka fitness ini akan berbeda di masing-masing penyakit. Nanti ditunjukkan kok di soalnya itu nanti ditunjukkan. Jadi kita bisa melihat rata-rata mutasinya berapa. Terus kalau seleksi ini salah satu contohnya adalah sickle cell anemia ya. Jadi dia nanti akan ada yang namanya coefficient selection. Nanti ada genetik letal itu sama dengan S. Itu nanti ada di contoh. Terus kalau ukuran populasi itu dia akan menyebabkan genetik drift sama kepunahan dari gen yang resesif dan jumlah yang tetap dari gen yang dominan. Genetik drift itu nanti alelnya berubah. Kalau migrasi itu akan ada alel baru, karena kan ada orang baru kan yang datang, jadi nanti dia akan ada alel baru. Terus, nah ini
Jadi genetika populasi itu biasanya dibuat untuk apa sih? Genetika populasi itu biasanya dibuat untuk menghitung seberapa banyak kariernya, sehingga kita bisa memprediksi kira-kira kalau kariernya segini, kemungkinan penyakit ini keluar berapa, kan gitu. Atau bisa juga untuk memperkirakan rata-rata dari mutasi. Ya, ini rumusnya, jadi ini yang harus kalian hafalkan. Jadi estimasi dari frekuensi karier, jadi untuk melihat frekuensi dari kariernya. Kalau penyakitnya itu di autosomal, maka kita pakai yang ini, P kuadrat 2PQ I. Kalau di X-linked itu sama ini juga. Kalau yang di laki-laki sih, ya udah. Kalau A besar itu berarti P, kalau A kecil itu berarti Q. Gimana cara ngitungnya? Nah, ini contohnya. Insidensi dari suatu penyakit autosomal resesif, berarti kita pakai yang ini. Autosomal kan kelainannya adalah di autosomal. Ini nggak kelihatan ya. Kelainannya adalah di autosomal, berarti kita pakai yang ini. Nah. Jadi kita pakai yang ini ya, autosomalnya, berarti kita pakai yang ini. Terus dia di sini itu adalah 1/10.000. Berapa frekuensi kariernya? Nah, di sini kan karena autosomal, maka dia yang keluar kan kebanyakan resesif kan, autosomal resesif. Maka yang diketahui itu adalah Q-nya, karena autosomal resesif. Kalau autosomal dominan, berarti nanti yang diketahui itu adalah P-nya. Karena di sini adalah autosomal resesifnya 1/10.000, maka Q-nya itu adalah 1/10.000. Ya, atau 10⁻⁴. Sehingga, ini kan Q kuadrat. Ini kan Q kuadrat kan. Nah, karena alelnya 2. Sehingga nanti di sini Q saja itu adalah 10⁻⁻2 atau 1/100. Kalau Q-nya itu adalah 1/100, kan tadi P plus Q sama dengan 1 ya. Berarti P-nya itu adalah 99. 99/100. Jadi yang sakit itu adalah 1 dari 100 orang, yang sehat itu adalah 99 dari 100 orang. Maka kalau kita masukkan karier frekuensinya, ini kan, karier kan berarti A besar A kecil. Nah, nanti dimasukkan 2PQ, berarti ya 2 dikali 99/100 dikali 1/100. Kurang lebih jatuhnya sekitar 1/50. Jadi kariernya itu kurang lebih dari 50 orang itu ada 1. Nah, itu untuk ini. Jadi di sini kalau di soal 2019 itu kalian harus bisa melihat ini penyakit apa. Jadi kalian yang harus kalian hafalkan itu adalah jenis penyakitnya. Itu ada kok nanti kalian lihat. Autosomal resesif. Nah, itu. Soalnya persis seperti ini, Dek. Angkanya pun sama. Sebentar, Mbak, kok bisa di satu? Gimana? Putus-putus, Fik. Putus. Gimana? Itu dengar nggak? Enggak. Ya barusan dengar. Tes. Sudah. Ya udah. Oke. Itu kok bisa jadi 1/50, Mbak? Nah, itu tadi. Karena kan yang ditanya itu adalah karier frekuensinya kan. Ini titik merah saya kelihatan kan ya? Nah, yang ditanya itu adalah karier frekuensinya. Karena yang ditanya karier frekuensi, kita masukkan saja langsung ke rumus. Rumusnya kan ini. Nah, rumusnya kan tabel ini. Yang bermasalah tadi kan autosomal resesif. Kalau autosomal resesif, berarti kita pakai rumus yang di sini, autosomal locus. Nah, karena resesif penyakitnya, maka yang kita ambil itu di sini insidensinya. Insidensi dari suatu penyakit autosomal resesif 1/10.000. Nah, 1/10.000 ini P apa Q? Karena dia autosomal resesif, berarti dia Q. Resesif kan A kecil. Nah, berarti dia adalah Q. Berarti
ini Q kuadratnya itu adalah 1 banding 10.000. Nah, karena Q kuadratnya itu adalah 1 banding 10.000, maka Q-nya itu adalah akar dari 1 banding 10.000. Sehingga dia menjadi 10 pangkat 2 atau 1 banding 100. Kalau Q-nya itu adalah 1 banding 100, maka P-nya, P itu kan P plus Q sama dengan 1. Kalau ada satu orang yang sakit, berarti yang sehat berapa? Kan 99. Satu orang yang sakit dari 100 orang, itu kan berarti yang sehat 99 dari 100. Nah, nanti baru setelah itu dimasukkan saja ke sini. Ini 2 PQ, maka berarti 2 kali 99 per 100 kali 1/100. Nggak tahu, ini coba kalian lihat hasilnya berapa. Mbak, maaf. Berarti kalau nyari P-nya tuh berarti kan P sama dengan 1 dikurang 10 pangkat min 2 kan ya, Mbak? Cuman Oh, ya, kan siap. susah deh ya. Cuman kan susah ya. Jadi saya gampangannya sih kita kembalikan lagi ke definisi saja. Kalau Q-nya itu adalah 1 banding 100, dari 100 orang, 1 yang sakit, berarti yang sehat berapa? Kan 99. Oke. Itu untuk yang Nah, Mbak, aku bingung yang mana? Fik, putus-putus Fik. Iya. Nah, itu Mbak, itu bentar ya. Nah, itu Mbak, aku bingungnya kalau tak kalikan jadinya nanti 198 kali 10 pangkat min 4. Lah terus kok itu jadi 1 banding 50 dari mana? 99 bagi 100 berapa? Ini kan 0,9. Nah, terus 1 banding 100 berapa? Jadi jangan langsung dikalikan begini deh. Oke, coba kita masukin ini ya. Saya sih belum melihat sih. Terus 0,99 Dibulatkan, Mbak, itu mungkin, Mbak. kelihatannya ya. Mm-mm. Kan hasilnya 0,198 ya. Coba aja 1 dibagi 50 berapa? Ya, 0,2 kan? Kurang lebih kan? Dibulatkan kan 198 kan 0,02. Oke, berarti pembulatan Mbak ya. Makasih. Mbak, P-nya tadi gimana Mbak nyariinnya Mbak? P. Ini deh, kecil deh suaranya deh. P-nya sendiri nyarinya gimana tadi Mbak? P, nah, ini kan karena penyakitnya itu adalah autosomal resesif ya. Kalau resesif itu kan berarti alelnya itu adalah huruf kecil. Nah, karena yang diketahui itu adalah autosomal resesif, maka itu berarti adalah Q. Jadi yang di sini ini adalah Q. Nah, Q itu adalah 10 pangkat min 2 tadi. Ini kan Q kuadrat. Nah, berarti 10 pangkat min 2. Nah, P-nya itu sendiri kan tadi loh rumus ini. P plus Q sama dengan 1. P plus Q sama dengan 1, ya kan? P plus Q sama dengan 1. Kalau Q-nya 0,99, berarti Q-nya berapa? Kalau Q-nya 0,99, berarti P-nya berapa? Kan 0,01. Tinggal gitu aja. Kalau 0,01 berarti dia 99 banding 100.
Gitu deh, jelas deh. Ya, Mbak. Kasih. Ini masih belum masuk ke yang Mbak, susah deh. mohon maaf. Berarti kalau autosomal dominan, dia berarti P kuadrat ya, Mbak? Kalau di sini yang diketahui itu adalah autosomal dominan, berarti ya di sini P kuadrat. Berarti 1/10.000-nya ini adalah P kuadrat. Gitu. Jadi kalian harus tetap lihat ininya. Autosomal resesif atau bukan. Makanya, kalau di soal itu tidak ditunjukkan autosomal resesif atau autosomal dominan, tapi ditunjukkan insidensi rate dari sickle cell anemia adalah segini. Nah, kalian harus tahu sickle cell anemia ini termasuk penyakit apa? Autosomal dominan apa autosomal resesif? Itu masalahnya. Jadi kalian harus hafal. Yang autosomal dominan itu yang mana, yang autosomal resesif itu yang mana. Itu untuk melihat frekuensi karier. Nah, kalau kalian mau melihat ini sih. Ini sudah apa sih? Ini sudah tabelnya kan tadi. Kalau Q kuadratnya 1/10.000, maka Q-nya adalah 1/100, maka 2PT-nya adalah 1/50. Sudah dikasih ini sih, jadi enak nanti. Ya, nanti kalau misalkan ada 1/5000, berarti Q-nya adalah 1/71. Ada genetika populasi yang berhitung itu ada sekitar 3 sampai 4 soal. Kalau nggak salah. Yang di 2019. Coba kalian lihat. Nah, ini juga X-linked, ini yang X-linked ya. X-linked disease itu dia berpengaruh terhadap 1 dari 12 laki-laki. Ya kan? X-linked disease berpengaruh dari 1 sampai 12. Kalau X-linked itu kan kebanyakan yang sakit adalah cowok kan ya. Kebanyakan, walaupun ada yang cewek juga, tergantung kan dia X-linked dominan apa X-linked resesif. Nah, ini pada suatu penyakit X-linked itu dia berefek atau membuat orang sakit 1 dari 12 laki-laki. Yang ditanya adalah berapa proporsi ceweknya yang akan menjadi karier dan berapa proporsi cowok yang akan terinfeksi. Berarti di sini yang diketahui kalau X-linked disease laki-laki berarti itu Q apa P? Q. Nah, karena apa? Karena kalau X-linked kan kebanyakan keluarnya di resesif. Q-nya itu adalah 1/12. Q-nya adalah 1/12. Nah, diketahui Q-nya adalah 1/12. Berarti kalau misalkan ditanya yang jadi karier, cewek karier kan berarti 2PT. Terus kalau ditanya proporsi cewek yang sakit, berarti kan cewek yang sakit itu kan berarti ini resesif juga. Berarti Q kuadrat. Nah, berarti tinggal nyari saja Q kuadrat berarti berapa? Berarti 1/12 dikuadratkan. Itu 1/144 kan. 12 kuadrat itu berapa? Iya benar ya, 144 ya. Nah, itu adalah sekitar 0,7%. Kalau yang dia frekuensi karier kan 2PT tadi. Ini 2PT kan. Maka ya berarti 2 P-nya berapa? Nah, tadi kan P-nya kan dikurangi 1/12. 1 dikurangi 1/12 kan berarti 11/12. Nah, ini dikalikan. Dikalikan totalnya adalah segini. 15% sama 0,7. Jadi kalian harus hafal yang di sini. Nanti kalau misal di sini ternyata berbeda X-linked disease, tapi di sini cewek. Nah, kalau X-linked disease di sini cewek, berarti nanti jatuhnya ke sini. Nah, itu. Oke, paham ya? Berarti itu bukan Q, tapi dia adalah yang diketahui adalah Q kuadrat. Karena dia cewek. Bisa dipahami? Mbak, maaf tadi itu 1/12 dari mana ya, Mbak? Dari yang satuin 12 miles itu?
Heeh. Tapi Heeh. kok itu female? Lah ya kan yang ditanyakan, yang diketahui itu adalah laki-laki. Yang Iya. ditanyakan itu adalah perempuan. Nah, nanti kalau misalkan ada soal dibalik, ternyata dia mempengaruhi 1 dari 12 perempuan. Berarti ini bukan Ki, tapi Ki kuadrat. Karena di sini tadi. Oh ya, paham. Terima kasih, Mbak. Ya. Mbak, Ya. berarti kalau X-link itu pakai yang resesif, Mbak? Sama kan? Kalau ini sih sebenarnya X-link locus kan ya. Kalau dia terkena penyakit kan pasti resesif tadi. Oh, ya, Mbak. Oke, itu ya. Itu untuk mencari frekuensi karier. Terus yang kedua adalah untuk mencari frekuensi mutasi. Nah, ini juga harus kalian hafalkan rumusnya. Beda-beda. Kalau autosomal dominan tuh rumusnya ini. Kalau autosomal resesif itu rumusnya ini. Kalau X-link resesif itu rumusnya ini. Kalau X-link dominan, enggak ada X-link dominan. Cuman ini, autosomal dominan, autosomal resesif, sama X-link resesif. Nah, contohnya adalah hemofili. Hemofili ini X-link resesif ya. Hemofili ini kan X-link resesif. Nah, itu dia populasinya adalah 1/5000. Berarti berapa estimasi mutation rate-nya? Rumusnya langsung dimasukkan saja sepertiga F, 1 min F. F-nya itu apa? F besarnya itu apa? F besarnya itu adalah 5000. Nah, ini harusnya kurang, Dek. Ini ada yang namanya fitness. Jadi kalau di soal itu dia, yang tadi saya bilang, fitness tadi. Mana tadi? Nah, ini. Fitness. Nah, fitness ini nanti akan diketahui. Fitness ini nanti akan diketahui di soal. Yang ini soalnya kurang. Nah, fitnessnya itu adalah 0,3. Sehingga nanti dia tinggal dimasukkan saja ke rumus, hasilnya adalah ini. Yang penting kalau yang ini mutation rate ini, kalian harus tahu rumusnya. Kalau yang frekuensi karier, kalian harus hafal yang tabel tadi. Jadi, Berarti kalau yang 0,3 tadi itu ya ketetapan semuanya ntar kayak 0,3 ya, Mbak? enggak, nanti ada diketahui di soal. Oh, di soal ada. Fitnessnya berapa? Fitnessnya iya. berapa? Dia taunya ini X-link dari mana ya, Mbak, X-link resesif? Hemofili X-link. Makanya itu saya bilang, kalian harus hafal penyakit ini apa. Penyakit ini termasuk X-link resesif atau enggak. Kalian harus hafal ini. Ada itunya enggak, Mbak? Ini nih, di sini, mutasi genetik. Ini. Oh, di sini. Mbak, penyakitnya kan semua penyakit itu bakal muncul kok resesif, Mbak? Bukannya kayak ada yang muncul kalau dominan ya, Mbak? Iya sih, sebenarnya dia bisa muncul untuk yang dominan. Tapi gennya yang keluar itu kan gen ini, Dek. Kebanyakan kalau genetika populasi itu yang dikeluarkan itu adalah yang autosomal resesif atau yang X-link resesif sih. Karena kalau misalkan dominan berarti nanti kemungkinan besar yang autosomal dominan. Kalau autosomal dominan keluar itu kan berarti ini bentar. Autosomal dominan pun keluar itu adalah homozigot. Itu tetap adalah homozigot, jadi tetap A besar. Tapi dari soal kemarin nggak ada yang keluar autosomal dominan sih. Kebanyakan adalah autosomal resesif ataupun X-link resesif. Kalau X-link Tapi dominan kita tetap belajarin yang autosomal dominan ya, Mbak. Tapi nanti kan hitungannya kan juga beda gitu loh, Mbak. Nanti kan makanya tadi saya bilang. Soal yang dibikin di dalam ini tuh sama seperti yang ada di PPT.
Jadi kalau PPT-nya berubah ya, bukan PPT ini yang dipakai, soalnya beda maksudnya. Soal ini. Oplek gitu, Mbak. Iya, heeh. Yang berbeda itu adalah ininya. Yang berbeda itu adalah penyakitnya. Tapi biasanya dalam satu, misal kalau hemofili itu adalah X-linked resesif. Nah, X-linked resesif apa selain hemofili? Yaitu nanti akan cuma diganti itunya, tapi tetap ininya tetap Sebenarnya caranya sama. Oh, alah. Oke. caranya sama. Mbak, Makasih, Mbak. Ya. itu di e-learning itu PPT-nya agak beda, Mbak. Yang Nah, itu. terbaru. Makanya itu saya kan tadi bilang, kalau misalkan memang, tapi ininya sama nggak? Soalnya sama nggak? Di e-learning itu ada yang golongan darah MN itu, Mbak. Oh iya. Iya, Mbak. Oh, iya. Kalau golongan darah MN itu dia masuk, coba ada nggak? Oh, ada, tak share screen tak, Mbak? Iya, boleh. Bentar ya, Mbak. Ini kelihatan nggak, Mbak? Nah, benar. Nah, yang golongan darah, iya ini keluar deh kemarin di soal 2019. Jadi pada suatu populasi individu dengan golongan darah M itu 20, golongan darah MN itu 40, golongan darah N itu adalah 140. Seberapa banyak frekuensinya? Nah, ini berarti coba dinaikin ke atas. Ini ada nah ini ada frekuensinya ini. Frekuensinya tetap pakai yang ini. Nah, di mana nanti yang golongan M itu adalah genotip A besar A besar. P berarti dia. Coba turun ke bawah. Kan di sini sudah diketahui bahwa 20 ditambah 40 tambah 140 kan ya. Berapa berarti total? 200. Dari 200 orang itu 20 yang M. Berarti frekuensinya adalah 0,1. Langsung aja kan gampang. Terus habis itu kalau yang MN itu kan heterozigot. Nah, itu berarti 40. Berarti 40 per 200, 0,2. Kalau N itu kan 140. Nah, itu berarti 140 per 200 berarti 0,7. Kalau ini kan ada 3 alel ya. Ada 3 alel sehingga nanti hitungannya juga akan seperti ini. Coba turun ke bawah di. Oh, berarti yang per 200-nya itu yang jumlah dari 20, 40 sama 140 ya? Total Oke, semua. siap. Nah, terus kalau ditanya frekuensi alel M berapa? Ini berarti coba naik deh. Pakai yang ini, P kuadrat plus P plus Q kuadrat sama dengan P kuadrat plus 2PQ plus Q kuadrat. Pakai yang itu sih rumus panjangnya. Cuman kalau yang di soal ini keluar persis banget deh. Jadi kalian tinggal hafalkan slide saja. Terus turun ke bawah. Yang berbeda itu adalah jumlah ininya. Ini 20, 40, 140 kan. Kalau di soal beda jumlah ininya aja. 0,1 itu kan frekuensi dari M. Ini kan 0,1. Nah, 0,2 itu adalah dari MN-nya. Jadi dibaginya itu adalah dibagi per MN. Setengah dapat dari mana? Itu rumus awalnya itu yang dari PQ kuadrat tadi. Dari PQ kuadrat itu tadi. Tapi kalau kalian mau cepat tinggal hafalkan rumus yang ada di sini aja. Jadi frekuensi dari alel M itu adalah M frekuensi ditambah setengah dari MN frekuensi. Ya kan? Rumusnya kan jadinya gitu. Kalau frekuensi alel M berarti adalah frekuensi M ditambah setengah dari MN frekuensi. Itu berapa? Kalau frekuensi alel N berarti N frekuensi ditambah setengah dari frekuensi MN per 0,2. Jadi kalian buat rumus dari situ saja. Tapi rumus turunannya pakai yang tadi P plus Q kuadrat sama dengan. Oh, berarti ini istilahnya kayak rumus cepatnya gitu ya, Mbak?
Itu rumus Oh, kita. siap-siap. Mbak Rumus mau golongan. tanya, Heeh. frekuensi alel yang sekarang sama frekuensi resesif yang tadi tuh sama apa beda ya, Mbak? Beda. Karena ini kita nggak ngomong autosomal dominan sama autosomal resesif kalau yang di golongan darah ini. Oh, iya Mbak, Jadi makasih. ini rumusnya beda lagi. Oh iya, ternyata memang ada. Jadi yang kemarin tuh nggak ada, Dek. Yang di soal 2019 itu, soal ini persis keluar. Tapi saya nggak nemu ini ya, nggak nemu di PPT. Ada lagi soal yang lain? Nggak ada. Cuma ini aja yang beda. Nah, kan? Ini yang next generations-nya Mbak yang ditanya. Jadi ini yang di generasi keduanya bagaimana? Berarti ya langsung masukkan aja. P-nya itu adalah M, 2P Q-nya itu adalah MN, Q-nya itu adalah N. Tinggal dimasukkan saja. Kalau ini pakai golongan Maaf, darah. Mbak. Gimana, Mbak, tadi, Mbak? Kalau P-nya itu tadi adalah M, 0,2 kan? M tadi. Coba naik ke atas. Oh, sorry, MN. Terus, turun lagi. 2P Q-nya 2P Q-nya adalah MN. Ini nggak ada ini deh, nggak ada pendahuluan golongan darahnya. Coba naikin kan. Nggak ada Mbak, cuma gini aja. Cuma ada ini aja. Terus langsung soal-soal. Ya, turun. Coba turun ke bawah. Jadi P-nya itu adalah MN, 2P Q-nya itu adalah salah. Q-nya itu adalah N plus M. P-nya sama dengan MN, Q-nya itu adalah N plus M. Kan 0,8. Tadi kan 0,7 ditambah 1. Itu nanti tinggal dimasukkan saja. Sekali lagi, P-nya itu adalah MN, Q-nya itu adalah M plus N. Lanjut, turun ke bawah deh. Ini masih 3 alel. Kita lihat. Dalam satu populasi 1000 orang ada satu albino. Albino itu apa? X-linked resesif ya? X-linked resesif apa? Autosomal. Autosomal resesif ya? Iya. Autosomal resesif. Berarti kalau autosomal resesif pakai yang tadi ya, Q kuadrat. Q kuadratnya itu adalah 1/10.000. Berapa persentase karier dan normal individu? Oke, terus turun ke bawah. Ada pertanyaan lain, Mbak? Oh iya, ini berarti kalian harus ngerjain deh. Nggak ada jawabannya. Berarti ini yang keluar nanti bisa. Coba turunin lagi. Ini praktikum kah atau bukan? Ini PPT kuliah deh, kalau nggak salah ya. PPT kuliah apa praktikum? Praktikum sepertinya, Dek. Kuliah? Iya, tah. Oh iya, kuliah. Itu bawah tuh. Coba turun ke bawah lagi. Itu PPT di mana, Ren? Di aula. Baru tadi pagi. Oh, baru tadi pagi. Terus turun ke bawah. Ini fitnessnya ini. Ini fitnessnya. Kalau kemarin sih ditunjukkan fitnessnya. Kalau kalian sudah dikasih gini, berarti mungkin harus ngafalin fitnessnya. Terus turun. Ya itu sama. Terus turun. Nah ini kan sama kayak tadi ya, 30. Oke, terus turun. Oh iya, ini PPT kuliah. Terus
Ini contohnya. Oke. Ya. Saya boleh minta, Dik. Saya boleh minta PPT-nya. Nanti coba saya bantu ngerjain yang soal itu. Ya, Mbak. Yang belum terjawab itu ya. Oke, coba saya sharekan. Oke. 2 soal ya? 1 sama Ini selanjutnya. ada Oh, 4. 3. 4 3. sama yang MN itu tadi udah ada jawabannya. Kemudian sudah dijawab. Oke. Yang itu tadi golongan darah A, golongan darah B. Ada kemungkinan keluar itu soalnya. Karena yang kemarin soalnya sama persis kayak yang di PPT 2019. Oke. Ada pertanyaan dulu mungkin? Nanti kira-kira hari Senin apa Selasa gitu. Jadi saya diingetin ya, saya ini lupakan. Saya diingetin untuk ini, Mbak sudah belum, nanti saya buatkan sekalian sama rekaman videonya untuk pembahasannya seperti apa. Oke. Ada pertanyaan terakhir mungkin? Nggak ada? Oke. Kalau tidak ada, berarti saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar, karena kalian ujian 2 ya, dalam waktu 2 minggu berturut-turutan. Semangat, bisa. Tetap jangan lupa biometnya, walaupun anatominya sama apa kalian, Dek? Ujiannya maksudnya? UTB-nya anatominya sampai apa? Abdomen? Iya, Pelvis. pelvis. Sampai Yang diujikan sampai pelvis. pelvis kayaknya. Sampai abdomen ya? Loh, kita barengan Tarek UTB UAB-nya. Isi seminggu. Dekat. Minggu depannya gitu, Bel. Senin sama Senin kalau nggak salah. Saya jadwal kemarin tuh. Iya, benar. Semangat, Dik. Bisa. Semangat. Tapi nggak apa-apa, biomet aja 2 kali ujian loh. Itu dua-duanya ikut sih. Dua-duanya wajib ikut kan ya? Iya. Ya, Pak. Jadi masih ada kesempatan lah. Karena orang biomet ini pada dasarnya baik-baik sih. Dia sadar bahwa dia disandingkan dengan anatomi, jadi pasti kalah. Orang biomet sadar. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Selamat siang, selamat istirahat. Assalamualaikum. Makasih, Mbak. Makasih, Mbak. Waalaikumsalam. Semangat semuanya. Bel, recordnya Bel, jangan lupa Bel.